Ternyata buat empek-empek itu nggak harus pakai ikan. Walaupun nggak pakai ikan, tapi serius ini empek-empek enak banget. Apalagi ditambah kuah cukonya yang seger pedes, ini tuh benar-benar perpaduan yang pas. Kelihatan ya teman-teman, kuah cukonya ini tuh teksturnya kental. Rasanya udah pasti nampol. Next video aku kasih resep kuah cuko. Setelah sekian lama nggak bikin konten, akhirnya hari ini aku mutusin buat up konten lagi. Assalamualaikum, hai teman-teman. Yuk kita bikin pempek udang. Ini kita bikin dulu bahan biangnya. Aku saring-saring kayak gini supaya memastikan tidak ada bahan yang menggerindil. Oh iya, ebi keringnya tadi sebelumnya udah aku rendam air panas dan aku cuci bersih. Terus aku sangrai sebentar supaya lebih wangi. Ini bahan biang yang kita masak di api yang kecil dan diaduk-aduk terus agar nggak gosong. Karena pakai whisker ini udah nggak kuat, adonannya udah mulai berat, jadi aku mutusin pakai pengaduk kayak gini. Ini kita aduk-aduk terus sampai bahan biangnya ini udah benar-benar masak. Setelah masak, kita tunggu hingga dingin dan bisa kita bentuk kayak ikuti cara aku kayak gini ya teman-teman untuk bikin pempek telurnya agar nggak mudah bocor. Ini aku pakai tangan aja dan dipastikan tangannya udah dicuci bersih. Karena kalau pakai sarung tangan plastik itu malah susah ya teman-teman. Adonannya jadi lengket-lengket gitu ke sarung tangannya. Dibuat kayak berbentuk lumpang kayak gini supaya memudahkan kita nanti untuk mengisi telurnya. Setelah itu isi dengan telur, jangan terlalu penuh karena nanti rawan bocor. Kita katupin dari tengah gini ya teman-teman supaya memudahkan kita, karena kalau dari pinggir biasanya rawan amblas. Ini menurut pengalaman aku pribadi, tapi kalau teman-teman punya cara yang lebih mudah boleh di komen. Ini tinggal kita rapi-rapiin kayak gini aja. Kalau untuk pempek telur ini tuh langsung kita rebus supaya nggak bocor. Bikin pempek telur ini memang butuh sedikit kesabaran, beda sama bikin pempek lenjer, lebih mudah menurut aku. Lanjut kita bikin pempek lenjernya. Ini tinggal kita rolling-rolling kayak gini di atas alas kerja. Tinggal kita bentuk sesuai ukuran yang kita inginkan. Kalau aku ukuran segini aja udah cukup. Ini mau lanjut aku rebus. Jangan lupa masukin adonannya di air yang benar-benar mendidih dan ditambahkan sedikit minyak goreng. Setelah mengapung kayak gini, ini bisa lanjut kita angkat. Dan ini hasilnya. Sebenarnya ini tuh udah bisa langsung kita santap. Tapi karena aku mau dapetin tekstur yang garing dan gurih, jadi mau aku lanjut goreng. Sambil menunggu minyaknya panas, aku mau potongin pempeknya dulu supaya nanti pas digoreng nggak meletup-meletup gitu ya teman-teman. Menurut aku kayak gini aja udah cukup. Tapi kalau Pak suami maunya lebih garing lagi goreng. Dan serius ini tuh enak banget, teksturnya tuh empuk, kenyal, nggak alot meskipun udah dingin. Apalagi disantap pakai kuah cuko yang seger pedes, makin nikmat banget. Dan selamat makan.